apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Peristiwa tawuran 2 kelompok pemuda di kota Palembang beredar luas di media sosial dan membuat warga resah. Jalan di Desa Sri Alam Ogan Ilir amblas sepanjang 70 meter menyusul hujan deras selama 2 hari di kawasan tersebut. Berawal dari hobi, seorang pemuda di kota Palembang sukses meraup jutaan rupiah dari membuat rambu-rambu lalu lintas berbahan aluminium. Informasi pertama, video tawuran 2 kelompok pemuda di Desa Palembang beredar luas di media sosial. Aksi tawuran ini membuat warga sekitar resah. Aksi tawuran terjadi oleh 2 kelompok pemuda di kawasan 9 Ulu Palembang. Dalam rekaman berdurasi 29 detik itu, mereka saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Bahkan beberapa fasilitas umum yang ada di lokasi sekitar menjadi rusak. Video aksi tawuran menjadi perbincangan hangat di media sosial. Belum diketahui apa yang menjadi pemicu tawuran kedua kelompok pemuda tersebut. Pihak kepolisian masih menyelidiki para pelaku yang terlibat dalam tawuran. Tawuran di 90, yang mana kalau kita lihat di CCTV, pelakunya itu para remaja, anak-anak yang menjelang dewasa. Untuk antisipasi daripada tawuran ini, pihak Polsek sudah melakukan upaya kita kumpulkan komponen masyarakat. Di sini ada ketua RT, RW, serta pemuda setempat untuk membantu pihak kepolisian bersama-sama untuk mencegah daripada aksi tawuran anak-anak remaja ini. Dan telah kita buat juga posko anti tawuran yang berada nantinya di kantor lurah yang di sini melibatkan daripada Pak Lurah, FKPM. Kita tunjukkan di sini FKPM-nya yang terdiri dari tokoh masyarakat dan tentunya tidak lepas dari Lurah, Babin Kaptimas dan Babinsa. Aksi tawuran ini bukanlah kali pertama terjadi di wilayah sekitar. Namun sayangnya masih terus terjadi dan belum bisa dihentikan oleh petugas kepolisian. Akibat tawuran ini membuat warga yang tinggal di lokasi sekitar menjadi resah karena dapat mengancam keselamatan mereka. Warga berharap aparat kepolisian meningkatkan patroli malam di kawasan 9 Ulu agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus menabrak pembatas jembatan di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, Palembang. Akibatnya mobil mengalami rusak parah dan sopirnya harus dilarikan ke rumah sakit. Sebuah mobil melaju dari arah jembatan Ampera menuju kawasan Opi Jakabaring. Namun saat berada di lokasi kejadian, mobil oleng dan menghantam pembatas jembatan. Kendaraan minibus ini mengalami kerusakan yang cukup parah setelah menghantam sebuah pembatas jembatan di kawasan Jalan Gubernur Haji Jakabaring, Palembang. Bahkan kuatnya benturan membuat roda depan mobil terlepas. Sementara pengemudinya mengalami luka serius sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Jam 4.50 sekitar itulah. Bunyi mak itu kan sudah. Bunyi gimana, Bu? Tung mak itu. Sempat kita keluar? Iya, keluar kami, jengok-jengok kan. Ada sopir gitu? Ada sopir, Siko. Oh, sendirian buat. Posisi mobil tuh udah terlintang gitu atau Iya. gimana, Bu? Lah sudah mak itu baik, kami terjengok. Kami keluar. Jadi, ada nggak, Bu, nabrak apa dia, Bu? Tak katik caknya. Kalau tidak katik suara. Menurut sejumlah saksi saat kejadian, jalan di kawasan sekitar masih dalam kondisi sepi. Diduga kecelakaan ini disebabkan karena sopir minibus mengantuk saat mengendarai kendaraannya. Kecelakaan ini mengakibatkan arus lalu lintas di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari sempat terganggu. Sementara kasus ini telah ditangani oleh petugas unit laka lantas Polrestabes Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
tertangkap basah mencuri kabel listrik di tempatnya bekerja. 3 pegawai kontraktor instalasi listrik ditangkap Satpam Pusat Perbelanjaan di Kota Palembang. Santono Sianipar, Fernando Pasaribu, dan Perinto Banjarnahor diserahkan petugas keamanan Pusat Perbelanjaan Palembang Indah Mall ke SPKT Polrestabes Palembang. Mereka tertangkap tangan saat mencuri kabel listrik di pusat perbelanjaan tersebut. Ironisnya, aksi pencurian kabel listrik ini telah dilakukan sebanyak 4 kali sehingga pihak perusahaan menderita kerugian sebesar 70 juta rupiah. Tertangkapnya kasus ini berawal dari kecurigaan petugas keamanan karena banyaknya kabel instalasi listrik hilang di gedung yang tengah direnovasi. Namun setelah dilihat melalui rekaman kamera pengawas, para pelakunya justru pegawai kontraktor yang hendak memperbaiki instalasi listrik di gedung tersebut. Berdasarkan pengakuan para pelaku pencuri kabel yang mereka curi diambil bagian tembaganya untuk dijual kembali. Terus ke gudang pemulihan badan kabel. oh mereka ini di ini kerja di renovasi. Iya, perbaikan tim renovasi. Jadi Bersama para pelaku disita sejumlah peralatan yang dipergunakan untuk mencuri sebagai barang bukti. Selanjutnya, ketiga pelaku ini diserahkan ke petugas Satuan Reskrim Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, mereka terancam 7 tahun kurungan penjara karena polisi akan menjeratnya dengan pasal tentang pencurian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jajaran Polres Ogan Komering Ilir merilis hasil tangkapan operasi Sikat Musi tahun 2022 yang digelar selama 2 pekan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun pelaku kejahatan yang tertangkap terdiri dari pencurian dengan pemberatan dan pencurian disertai kekerasan. 9 orang tersangka ini dihadirkan polisi di halaman Mapolres Ogan Komering Ilir. Mereka merupakan hasil tangkapan operasi Sikat Musi yang digelar selama 2 pekan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun kejahatan yang mereka lakukan terdiri dari pencurian dengan pemberatan dan pencurian disertai kekerasan. Dari 9 tersangka ini, 2 diantaranya masih berusia di bawah umur. Bersama para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan. Barang bukti yang disita terdiri dari sepucuk senjata api rakitan berikut 5 butir amunisinya, narkoba, dan 3 unit sepeda motor. Antara 9 tersangka tersebut, diantaranya 2 merupakan tersangka di bawah umur, anak-anak, yaitu 1 pelaku dari pencurian HP, 1 lagi pelaku dari pencurian motor, di mana 2 pelaku tersebut saat ini sudah dalam proses tahap 2 di Kejaksaan, jadi tinggal menunggu pelaksanaan sidang. Operasi Sikat Musi tahun 2022 digelar selama 14 hari, berlangsung dari tanggal 28 September 2022 sampai 11 Oktober 2022 lalu. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman masyarakat dan menekan angka kejahatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Razia kendaraan di Komplek Jakabaring Sport City Palembang masih banyak ditemukan pengendara roda 2 tidak memakai helm. Meski tidak dilakukan tilang, para pelanggar mendapat teguran keras dari petugas. Satu persatu kendaraan yang melintas di depan Kompleks Jakabaring Sport City Palembang ini dihentikan polisi. Mereka diminta untuk memperlihatkan dokumen resmi seperti SIM dan STNK kendaraan. Bagi pengendara mobil dilakukan pemeriksaan kendaraannya oleh petugas. Pada razia kali ini masih banyak ditemukan pengendara roda 2 yang membawa helm namun tidak menggunakannya. Polisi pun meminta mereka untuk segera memakainya. Pada malam hari ini kita melaksanakan secara rutin kegiatan KRYD malam minggu. Yang mana pada malam hari ini kita pelaksanaan di Tugu Pelempang. Tindakan yang kita lakukan adalah melakukan
peneguran terhadap pelanggar yang kasat mata seperti tidak menggunakan helm. Dan kita juga memberikan himbauan kepada mereka untuk memakai helm. Kemudian ya seperti tadi dilihat, kita sama-sama saksikan mereka saling pasang helm. Karena helm sebenarnya ada tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Meski para pelanggar tidak diberikan sanksi tilang, namun mereka mendapatkan teguran agar tidak mengulang lagi perbuatannya. Razia ini bertujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dan mendorong masyarakat semakin tertib berlalu lintas di jalan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polsek Kertapati Kota Palembang meluncurkan program anti pencurian kendaraan bermotor yang diberi nama Aduhai. Melalui program ini, polisi akan meningkatkan patroli di titik rawan dan membagikan kunci ganda gratis kepada warga. Jajaran Polsek Kertapati terus berupaya menekan angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayahnya. Salah satu upaya dengan meluncurkan program Aduhai, yaitu aman, damai, dan harmonis. Program ini merupakan gerakan anti pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Melalui program ini, polisi akan membagikan ratusan kunci pengaman tambahan sepeda motor. Selain itu, polisi juga akan meningkatkan patroli dan pengamanan di sejumlah titik rawan pencurian sepeda motor. Program ini diharapkan dapat menurunkan tingginya kasus pencurian motor di wilayah Kertapati Palembang. Gerakan anti curanmor ini kita akan gerakan di seluruh Kota Palembang. Nah, berdasari pada kemarin pengalaman di Kalidoni, itu sudah ada gerakan anti curanmor, alhamdulillah menurunkan tingkat kejadian curanmor. Nah, ini di Kertapati mudah-mudahan dengan gerakan anti curanmor ini bisa menurunkan juga. Nah, ini akan kita berlakukan pada seluruh kecamatan di Kota Palembang. Nah, ini tujuannya adalah untuk menekan terjadinya kasus curanmor. Tingkat pencurian sepeda motor di Kota Palembang saat ini terbilang cukup tinggi, yaitu 3 hingga 4 kasus yang dilaporkan warga per hari. Sejauh ini minimarket menjadi lokasi yang paling rawan tindak kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan mencegah terjadinya curanmor di wilayah